Hari ini saya ingin menguji cara berpikir saudara, khususnya kawan-kawan yang dinas di operasional, sebagai PPKA atau sebagai rumah sinyal. Saya tidak ingin rekan-rekan semua hanya menghafal bunyi PD 19 Jilid 1 pasal 36. Karena di lapangan yang menyelamatkan perjalanan kereta api, yang menyelamatkan dapur kita, yang menyelamatkan citra kereta api bukan hafalan, tetapi cara berpikir. Pasal 36 PD 19 Jilid 1 mengatakan hubungan blok pada sistem blok elektromekanis dinyatakan terganggu apabila peralatan blok tidak dapat dilayani dan atau kawat plombir putus. Saya ingin bertanya, kenapa? Kenapa bukan hanya ketika alat rusak total yang dikatakan gangguan? Kenapa kawat plombir putus saja langsung dianggap hubungan blok terganggu? Ada yang bisa menjawab? Kalau jawaban saudara hanya karena itu bunyi peraturannya, berarti saudara belum memahami peraturan. Saudara baru hanya sekelas menghafal. Dalam dunia operasi perjalanan kereta api, orang yang hanya hafal aturan lebih berbahaya daripada orang yang memahami alasan dibalik aturan. Sekarang kita mulai dari dasarnya. Saya ingin tanya kepada kalian, apa sebenarnya fungsi hubungan blok? Apakah supaya PPKA bisa mengirim blok? Tentunya bukan. Fungsi hubungan blok hanya satu. Sekali lagi ya, fungsi hubungan blok hanya satu, yaitu memberikan jaminan bahwa petak blok di depan, di stasiun depannya benar-benar aman untuk dimasuki kereta api. Perhatikan kata yang saya gunakan, memberikan jaminan, bukan dugaan, bukan perkiraan, bukan keyakinan, tetapi jaminan. Kalau jaminan itu hilang, maka hubungan blok kehilangan fungsinya. Sesederhana itu. Sekarang saya bertanya lagi. Misalnya, bloknya tidak sampai, bloknya tidak berbunyi, tetapi handle sinyal masih bisa diputar, handle sinyal masih bisa dilayani. Menurut saudara, apakah alatnya masih normal? Kalau saudara menjawab masih bisa dipakai, Pak, maka hari itu juga saya akan hentikan saudara berdinas sebagai pengatur perjalanan kereta api. Mengapa? Karena saudara sedang menilai alat hanya berdasarkan fungsi mekanis. Padahal sistem keselamatan tidak pernah dan tidak akan pernah menilai alat seperti itu. Sistem keselamatan melihat apakah seluruh sistem rangkaian itu masih mampu memberikan jaminan. Kalau satu fungsi saja gagal, maka tidak ada lagi kepastian. Dan ketika kepastian itu hilang, hubungan blok
tidak boleh dipercaya lagi. Sekarang kita masuk ke plombir. Ini bagian yang paling sering dianggap remeh. Saya ingin bertanya lagi, apa fungsi kawat plombir? Jangan jawab supaya tidak hilang ya Pak. Itu jawaban yang salah. Plombir bukan hiasan. Plombir bukan aksesoris. Plombir adalah bukti bahwa alat tersebut masih memiliki integritas. Artinya, sejak terakhir diperiksa, tidak ada yang membuka alat, tidak ada yang mengubah penyetelan, tidak ada yang memodifikasi mekanisme pengujian. Sekarang saya balik bertanya, kalau plombirnya putus, tentunya plombir kawat, siapa yang bisa menjamin kondisi di dalam alat masih seperti kemarin? PPK tidak bisa, petugas operasi tidak bisa, kepala stasiun saya tidak bisa juga. Kalau tidak ada yang bisa menjamin, lantas atas dasar apa saudara masih mengatakan alat itu aman? Inilah logika yang dipakai PD 19 jilid 1 pasal 36 itu. Bukan logika dugaan, tetapi logika pembuktian. Selama integritas alat tidak dapat dibuktikan, hubungan blok dianggap terganggu. Titik. Tidak ada perdebatan di situ. Masalah selesai. Lalu saya sering mendengar kalimat seperti ini, Pak, alatnya masih normal Pak, tinggal dipasang plombir lagi. Kalimat seperti itu justru menunjukkan bahwa orang tersebut belum memahami filosofi keselamatan. Yang hilang itu bukan kawatnya, yang hilang adalah kepercayaan terhadap alat yang kita gunakan itu. Kepercayaan itu tidak bisa dipasang dengan tang, tidak bisa dipasang dengan kawat baru oleh orang lain yang bukan wewenangnya. Kepercayaan hanya bisa dikembalikan setelah alat itu diperiksa, diuji, dinyatakan baik, dan dipasang plombir kembali oleh petugas yang berwenang. Sekarang saya ingin saudara mengingat satu kalimat. Dalam operasi perjalanan kereta api, alat yang masih hidup belum tentu masih aman. Tetapi alat yang sudah kehilangan jaminan keselamatan sudah pasti tidak boleh dijadikan dasar operasi. Itu prinsipnya. Ini harus tertanam di kepala setiap PPK. Bukan sekedar menghafal pasal 36 tersebut, tetapi memahami mengapa pasal itu dibuat. Karena setiap pasal dalam PD 19 ditulis menggunakan pengalaman, ditulis menggunakan pelajaran dari berbagai macam kejadian. Bahkan ditulis dengan harga yang sangat mahal, yaitu keselamatan perjalanan kereta api. Maka mulai hari ini jangan lagi bertanya apakah alat ini masih hidup, tetapi biasakan bertanya apakah alat ini masih mampu memberikan jaminan keselamatan. Kalau jawabannya tidak 100% yakin, maka jangan pernah mengambil resiko. Karena dalam dunia perkereta apian, keselamatan tidak pernah mengenal kompromi.